Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini bacaan kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal 2, 3, dan 4. Mari kita merenungkan firman Tuhan, Kisah Rasul 2 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Judul firman Tuhan pagi ini adalah dampak penuh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul itu banyak membicarakan tentang pekerjaan dan karya Roh Kudus bagi gerejanya, bagi pelayanan orang-orang percaya pada masa itu. Nah, sesuai dengan janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Kalau kita melihat karya Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama, maka ada perbedaan yang sangat krusial. Kalau kita melihat Roh Allah di dalam Perjanjian Lama itu hanya bekerja kepada orang-orang tertentu seperti nabi, imam, nabi, bahkan ada 2 orang, Bisaliel dan Aholiab. Mereka ditugaskan oleh Musa sebagai pembuat alat-alat di kemah suci pada zaman orang Israel di padang gurun untuk tugas tertentu dan bersifat sementara. Dan bila pekerjaannya itu sudah selesai, maka kita mengatakan Roh Allah meninggalkan mereka. Tetapi hal ini berbeda ketika kita mempelajari di dalam Perjanjian Baru. Di dalam bacaan kita, Kisah Rasul pasal 2 ini, Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya dan bersifat selama-lamanya. Sebab Roh Kudus ini dicurahkan di dalam hati orang percaya. 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat 22, dan bersifat permanen, diam selama-lamanya. Itu kata Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa arti penuh Roh Kudus di sini? Tentunya penuh di sini bukan berarti seperti gelas yang tadinya berisi air kemudian digunakan atau diminum lalu akhirnya menjadi kosong. Bukan. Sebab arti penuh Roh Kudus di sini adalah bersifat figuratif yang bermakna apa? Bahwa orang percaya itu dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dan hidup serta pelayanannya diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti hidupnya selalu dipimpin oleh Roh dan bukan dalam kedagingan yang akhirnya menjerumuskan mereka kepada dosa. Orang yang penuh Roh Kudus itu hidupnya penuh dengan kekudusan Tuhan dan diperlengkapi dengan kuasanya untuk pekerjaan pelayanan. Kisah Rasul 1 ayat 8, yaitu untuk bersaksi di dalam nama Tuhan. Dan sebagai gereja pasti dilengkapi dengan berbagai karunia Roh Kudus untuk pekerjaan pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dampak dari saya dan saudara ketika penuh dengan Roh Kudus adalah kita hidup selalu dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Dan sebagai pemberita firman harus berani berkhotbah tentang Kristus seperti Kisah Rasul 2 ayat 36 seperti khotbah Petrus. Lalu Kisah Rasul 4 ayat 8 dikatakan Petrus berani menegur dosa. Kemudian Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan berarti memberitakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir kita melihat Kisah Rasul 4 19 ayat 20, dampak dari penuh Roh Kudus adalah tetap taat kepada Allah dan bukan kepada manusia walaupun menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Nah, biarlah pagi hari ini kita memohon kepada Tuhan, Roh Kudus yang sudah dicurahkan secara permanen dalam hidup kita terus memenuhi, memimpin, menguasai dan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia-Nya untuk pekerjaan pelayanan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.